Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tak ciut nyali. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak gentar menghadapi tim besar Asia pada ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Sebab tim Garuda besutannya memiliki kekuatan fisik sama dengan peserta lain. Diketahui timnas Indonesia tergabung dalam grup berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Kendati begitu, timnas Indonesia juga tidak boleh sombong. Walau di timnas U23 sempat mengalahkan Australia, Shin Tae-yong tetap mengevaluasi performa anak asuhnya. Terbaru, timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-4 atas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Diketahui pelatih Shin Tae-yong harus mulai bersiap-siap menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia yang tergabung di grup bersama raksasa Asia, Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai laga pada 6 September mendatang. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Arab Saudi. Untuk menghadapi lawan-lawan berat ini, Shin Tae-yong tentunya perlu penambahan pemain diaspora yang punya grade A. Diharapkan penambahan pemain ini bisa terlaksana sebelum September mendatang. Publik juga berharap kiper FC Dallas, Martin Paes sudah bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Diketahui Paes sudah sah menjadi WNI. Hanya saja Paes belum bisa gabung karena ada masalah sehingga masih menunggu sidang di CAS. Shin Tae-yong full senyum, Justin Matthew isi lini depan timnas Indonesia. Shin Tae-yong dijamin bahagia jika timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama seperti Ole Romaini dan Kevin Dix diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Medio pekan lalu, penyerang FC Volendam U21 Mauro Zijlstra terang-terangan ingin memperkuat timnas Indonesia. Runner-up top skor Liga Belanda U21 itu mengatakan bakal menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia. Namun secara usia Mauro Zijlstra masih sangatlah muda, yakni 19 tahun. Cukup riskan bagi Shin Tae-yong mengandalkan pemain belasan tahun ketika skuad Garuda dihadapkan dengan negara-negara top Asia di babak kualifikasi Piala Dunia. Bisa dibilang Shin Tae-yong membutuhkan pemain matang demi memberikan ancaman bagi lawan-lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah, Justin Matthew dapat dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Kode itu ditampilkan Justin Matthew di akun Instagramnya @chatjam. Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia. Banyak arti memang dari unggahan tersebut. Justin Matthew bisa saja dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia atau yang bersangkutan siap berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jika Justin Matthew benar akan memperkuat timnas Indonesia, lini serang skuad Garuda praktis semakin kuat. Bersama FC Noah yang mentas di Liga 1 Armenia, Justin Matthew mengemas 4 gol dan 7 assist dari 33 pertandingan. Sebelum memperkuat FC Noah, sejumlah klub pernah diperkuatnya. Sebut saja Top Os SC Cambuur, Go Ahead Eagles, dan Willem II Tilburg. Bahkan bersama Willem II, Justin Matthew sempat mencatatkan 4 penampilan di Liga 1 Belanda pada musim 2011. Bersaing dengan tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, pastikan timnas Indonesia tak gentar. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah memastikan melaju ke putaran ketiga, tim asuhan Shin Tae-yong harus menghadapi situasi yang berat. Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Melihat hasil undian ini, timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit. Tim Merah Putih akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini pada September mendatang. Bergabung dalam grup C, perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Tak terlepas dari itu, melihat lawan-lawan skuad Garuda akan jadi kesempatan bagus buat timnas Indonesia. Persaingan di grup C ini memang berat tetapi peluang timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya pun masih terbuka.
Pasalnya, saat juara grup dan runner-up grup C dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, ada peluang lain. Sebab peringkat ketiga dan keempat dipastikan bisa memperebutkan tiket ke putaran final melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong pun mengaku menargetkan timnas Indonesia untuk bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran keempat. Butuh striker, PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht oleh Romani pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia bertanding pada September mendatang. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Shin Tae-yong itu. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya, saat ini pemain andalan Shin Tae-yong di lini serang, Rafael Struijk, bukanlah pemain nomor 9 murni. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan STY ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi. Siapa Daan Roth, stiker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi? Nama Daan Roth mencuat di tengah urung jelasnya status striker oleh Romani yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya oleh Romani, Daan Roth merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Roth telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Daan Roth? Daan Roth lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Tae-yong lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11 telah bermain bersama FC Twente sejak di akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012. Kariernya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi. Belakangan nama Daan Roth semakin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Roth disebut-sebut bisa jadi solusi bila oleh Romani batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Roth bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan teranyar di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bachdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Roth juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bachdim tersebut. Diketahui Fardy Bachdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Chuaon, Saina Patinama, Tom Haye, Jay Itzes, hingga yang terbaru Calvin Verdong. Mungkinkah itu sebagai pertanda Daan Roth bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Hasil didikan Shin Tae-yong, Marcelino Ferdinand, Pede bisa kalahkan Jepang dan Australia. Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga.
Gelandang andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, pada bisa kalahkan Australia dan Jepang. Kekuatan hebat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong membuat Marcelino Ferdinand sangat pada bisa meraih hasil maksimal di babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Penggemar timnas Indonesia memang sangat ketar-ketir melihat calon lawan timnas Indonesia di grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Bukan tanpa alasan, pasalnya timnas Indonesia satu grup dengan timnas Australia, Jepang, Arab Saudi, dan Cina. Masih ada Bahrain yang juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Ini membuat harapan penggemar timnas Indonesia untuk melihat Shin Tae-yong dan skuad asuhannya lolos ke Piala Dunia 2026 mulai mengecil. Penggemar timnas Indonesia sepertinya tidak percaya diri dengan skuad timnas Indonesia dan lawan-lawannya yang akan mereka hadapi. Namun hal ini berbeda dengan kepercayaan diri dari salah satu bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Mantan pemain Persebaya tersebut sangat percaya diri bahwa dia dan pemain timnas lainnya bisa mengalahkan seluruh lawan-lawannya di grup C. Tidak peduli saat lawan Jepang, Australia, atau bahkan Arab Saudi, Marcelino akan mencoba mengalahkan mereka semua. Kepercayaan diri Marcelino Ferdinand ini merupakan buah pelatihan yang diberikan oleh Shin Tae-yong. Pasalnya, Marcelino Ferdinand sudah dekat dengan Shin Tae-yong sejak umurnya masih 17 tahun. Shin Tae-yong sudah memberikan dampak positif pada mental anak-anak asuhnya, khususnya Marcelino Ferdinand. Sehingga tidak mengherankan jika Marcelino Ferdinand sudah tidak takut untuk melawan tim hebat seperti tim sekelas Jepang dan Australia. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, beri tanggapan soal kehadiran pemain keturunan baru di skuad Garuda, yakni Calvin Verdonk. Arhan menegaskan bahwa dirinya tak merasa tersaingi dengan kehadiran Calvin Verdonk, justru menilai hal itu akan bagus untuk perkembangan dirinya. Proses naturalisasi Calvin Verdonk sebentar lagi rampung. Meski belum selesai dinaturalisasi, Calvin sudah mengikuti latihan bersama timnas Indonesia. Keikutsertaan pemain NEC Nijmegen itu berdasarkan permintaan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Calvin diketahui merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri, sama dengan Pratama Arhan. Walau begitu, Arhan mengaku senang dengan kehadiran Calvin. Menurut Arhan, kehadiran Calvin bisa memicu dirinya untuk berkembang lebih baik. Pemain Suwon FC itu juga mengakui adanya Calvin bisa membuat persaingan sehat di timnas Indonesia.